Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fernanda Valentina Arisang. Saya dari kelas 2024C Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini, saya ingin menganalisis sebuah kasus tentang bullying. Baik, yang menjadi tujuannya saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi, kita saksikan sama-sama berita dan setelah itu saya ingin menganalisisnya sesuai dengan pasal dan teori menurut para ahli. Siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Medan menjadi korban perundungan. Aksi perundungan diduga dilakukan oleh teman korban dan sejumlah alumni. Kasus perundungan terhadap seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan viral setelah postingan anggota keluarga korban di media sosial. Dalam postingan tersebut, terlihat korban tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Diduga aksi perundungan melibatkan teman korban dan sejumlah alumni di sekolah korban. Wakil Kepala Sekolah sekaligus Humas Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, Kurnia Senja Siregar membenarkan bahwa korban dan beberapa pelaku merupakan siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Dirinya menyebut pihak sekolah telah menjenguk korban dan menyatakan akan mengusut tuntas kasus ini dengan melibatkan orang tua korban dan terduga pelaku serta aparat penegak hukum. Itu yang sudah sempat kita dengar viral melalui medsos itu memang benar adanya, benar adanya. Jadi itu masalah itu adalah masalah MAN 1 namanya, dan tanggapan Mas dalam hal ini ya tetap itu diproses dengan pasti melibatkan orang tua dan si pelaku juga siswanya. Memang pelakunya selama ini yang kita dengar ya dari MAN 1 juga, ataupun ada kita dengar juga dari alumni MAN 1. Itu yang kita sayangkan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Baik, setelah kita mendengarkan beritanya tadi dan melihat bahwa korban tersebut bisa sampai masuk rumah sakit itu akibat bullying. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang bully. Bully adalah penindasan atau perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang terhadap individu atau kelompok tertentu dengan tujuan menyakiti fisik, mental, atau emosional. Baik, setelah saya menjelaskan pengertiannya bully tadi, di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis bully. Yang pertama, bully fisik, di mana bully fisik ini berupa memukul, menendang, atau melakukan kekerasan secara langsung. Contohnya itu, seorang siswa di mana ia membuli temannya itu dengan kekerasan fisik, seperti memukul teman tanpa adanya alasan atau bersifat sengaja. Itu bisa dinamakan dengan bully secara langsung. Oke, baik, setelah saya menjelaskan jenis bully yang pertama tadi itu tentang fisik atau kekerasan secara langsung, sekarang saya yang ingin menjelaskan yang kedua yaitu tentang bully bersifat verbal. Jadi, bully bersifat verbal ini berupa ejekan atau menghina seseorang. Contohnya menghina penampilan fisik dari seseorang. Contoh kalimatnya yaitu, kamu gemuk banget kayak gajah. Atau bisa juga dengan, mukamu jelek, gak heran kalau gak punya teman. Baik, itu contoh kalimat dari bully bersifat verbal yang dapat menyakiti perasaan seseorang. Oke, baik. Tadi kan saya sudah menjelaskan jenis bully yang pertama dan kedua.
Sekarang saya ingin melanjutkan penjelasan dengan jenis bully yang ketiga, itu bersifat sosial, di mana bully ini merupakan bully sosial yang bersifat mengucilkan, mengabaikan, atau mempermalukan seseorang di depan umum. Contoh dari bully yang bersifat sosial itu yang pertama, mengucilkan dari kelompok, di mana tidak mengajak seseorang untuk bergabung dalam kegiatan atau permainan bersama, dan sengaja membiarkan atau meninggalkan korban dari bully itu saat berbicara atau berkumpul bersama. Yang kedua, mempermalukan di depan umum, di mana membicarakan aib atau kesalahan korban di depan orang banyak dan membuat lelucon tentang korban yang di depan orang banyak. Dan yang terakhir, menyebarkan rumor atau gosip dari aib seseorang, misalnya membuat cerita palsu tentang korban untuk merusak reputasi dari korban tersebut. Baik, setelah saya menjelaskan jenis bully dari yang pertama, kedua, dan yang ketiga, sekarang yang keempat atau yang terakhir, yaitu jenis bully dengan menggunakan media sosial atau platform digital untuk melecehkan seseorang. Contohnya yaitu yang pertama, menghina atau merendahkan seseorang di kolom komentar dengan komentar negatif. Dan yang kedua yaitu menyebarkan informasi palsu atau rumor yang membuat cerita palsu tentang korban dan menyebarkan di media sosial. Yang ketiga yaitu mengunggah foto atau video tanpa izin dan membagikan foto pribadi korban tanpa izin. Jadi itu contoh dari jenis bully yang menggunakan media sosial dan platform digital. Contohnya itu di Facebook dan baik, setelah saya menjelaskan jenis-jenis bully tadi, di sini saya ingin menjelaskan lagi tentang penyebab dan dampak dari bully tersebut. Yang pertama, penyebab dari bully itu bisa diakibatkan dengan yaitu diakibatkan dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam diri. Ini bisa jadi terjadi karena kepribadian perilaku, pengalaman trauma, dan kurangnya empati. Dan yang faktor kedua yaitu dari luar atau eksternal, di mana ini yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau pengaruh dari media sosial. Di sini saya akan menjelaskan contoh faktor dari internal dan eksternal atau dari luar dan dari dalam, yaitu diakibatkan dari dua faktor. Yang pertama, faktor internal ini atau faktor dari dalam diri, yaitu berupa kepribadian perilaku atau pengalaman trauma dan kurangnya rasa empati. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor dari luar, yang dipengaruhi oleh lingkungan seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan pengaruh media sosial. Jadi di sini saya ingin menjelaskan contoh dari faktor internal atau dari dalam diri, dan kedua faktor eksternal atau dari luar yang dipengaruhi oleh lingkungan setempat. Oke, baik. Contoh dari faktor internal pada pelaku misalnya memiliki kepribadian agresif, di mana seseorang yang memiliki kecenderungan untuk marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya lebih mungkin menjadi pelaku bully.
dan kurangnya empati atau tidak mampu memahami dan peduli terhadap perasaan orang lain. Dan pada korban yaitu rendahnya rasa percaya diri. Pada korban yaitu rendahnya rasa percaya diri, di mana korban yang merasa dirinya lemah atau tidak berdaya sering menjadi target pelaku. Dan yang kedua, perbedaan fisik atau sifat. Misalnya memiliki penampilan, aksen, atau kebiasaan yang dianggap tidak bisa oleh lingkungannya. Baik yang kedua, faktor eksternal. Pada pelaku misalnya lingkungan keluarga, di mana kurangnya perhatian atau dari kasih sayang dari orang tua. Kekerasan dalam rumah tangga yang ditiru oleh pelaku. Dan tekanan kelompok di mana pelaku sering terdorong untuk menindas orang lain demi mendapatkan pengakuan dan diterima oleh kelompoknya. Dan pada korban yaitu sering terjadi korban yang memiliki status sosial lebih rendah. Baik, itu saja contoh singkat dari saya tentang faktor eksternal dan internal. Oke, baik, yang terakhir yaitu dampaknya dari pembulian itu yang pertama, tingginya rasa malu dan tertekan karena penghinaan yang dilihat oleh banyak orang, dan yang kedua, kehilangan rasa percaya diri dan rasa aman di dunia digital, dan resiko depresi, kecemasan, bahkan tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Jadi, sekian saja saya menjelaskan pengertian jenis-jenis, penyebab, dan dampak dari bully tersebut. Sekarang saya ingin menganalisis kasus bully di berita tersebut dan menghubungkannya dengan 5 dasar Pancasila. Yang pertama, sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana prinsipnya mengakui bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dihargai. Analisisnya yaitu dalam tindakan bully bertentangan dengan nilai ketuhanan karena merendahkan martabat manusia dan menunjukkan kurangnya empati dan kehormatan terhadap sesama. Jadi, di mana solusinya yaitu mengedukasi masyarakat, terutama anak-anak, tentang pentingnya menjalankan nilai-nilai agama dan dalam kehidupan sehari-hari, dan termasuk menghormati dan menyayangi antara sesama. Jadi, sila pertama Pancasila ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa mengajak kita agar saling menghormati antara sesama, karena di mata Tuhan itu manusia yaitu sama dari segi apapun, baik dari martabat dan manusia sebagai makhluk sosial. Baik, yang kedua yaitu tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, prinsip dari sila kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perilaku adil serta beradab terhadap orang lain. Analisisnya, bully adalah pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan karena menciptakan ketidakadilan dan penderitaan bagi korban. Solusinya, mengembangkan empati dan kesadaran sosial sejak dini agar individu memahami pentingnya
memperlakukan orang lain dengan adil dan beradab. Jadi di sini sila kedua mengajak kita agar kita sadar atas apa yang kita lakukan dan kita tahu mana yang baik dan benar, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan cara menghargai dan melindungi sesama serta berbuat baik kepada sesama kita. 3. Tentang Persatuan Indonesia, di mana sila ini memiliki prinsip seperti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang dari segi apapun, yaitu dari agama, suku, ras, atau golongan. Sila ketiga ini menganalisis tentang kasus bully atau berhubungannya, yaitu bully terutama berbasis diskriminasi baik secara fisik, sosial, dan budaya, melemahkan persatuan bangsa dengan menciptakan perpecahan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Agar perpecahan dan ketidaknyamanan masyarakat itu terjadi, solusinya dengan membangun rasa kebersamaan melalui toleransi, kegiatan yang mempererat solidaritas sosial seperti program anti-bullying di sekolah. Jadi sila ketiga ini mengajak kita agar lebih mempererat hubungan antara satu dengan yang lain dan tidak membedakan atau membuli antara sesama suku atau agama, dan mengajak kita untuk menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan dalam suatu bangsa. Baik, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sila keempat ini memiliki prinsip tertentu tentang mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Jadi, menganalisisnya yaitu dalam banyak kasus, bully terjadi karena tidak ada dialog atau komunikasi antara pelaku, korban, dan pihak terkait. Jadi, penyelesaian konflik sering diabaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak bijaksana, agar dan tidak menimbulkan kekacauan atau kekerasan yang terjadi. Solusinya yaitu melibatkan musyawarah di tingkat keluarga, sekolah, atau komunitas untuk menyelesaikan kasus bullying dan mencegahnya terjadi kembali. Baik, di sini sila keempat itu mengajarkan kita agar menghindari kekerasan, masalah yang berkaitan dengan fisik, agar bisa menciptakan suasana yang baik dan harmonis di lingkungan setempat. Baik, yang terakhir yaitu sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila ini memiliki prinsip tentang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua tanpa diskriminasi. Jadi sila ini menganalisis tentang kasus tersebut, yaitu bully adalah bentuk ketidakadilan sosial karena merugikan korban dan menciptakan ketimpangan sosial dalam hubungan sosial. Agar ketimpangan dan tidak adanya kerugian antara korban atau pelaku, antara sesama yang dibully, solusinya yaitu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku bully dan memberikan dukungan kepada korban serta memastikan lingkungan yang adil, aman bagi setiap individu. Jadi di sini sila kelima ini mengajarkan kita tentang keadilan
pada kehidupan agar tidak semena-mena melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Oke, baik. Yang kedua yaitu KUHP, di mana pasal 351 tentang penganiayaan. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak 4.500.000. Jika mengakibatkan luka berat, ancaman pidana meningkat hingga 5 tahun. Pasal ini dapat diterapkan pada bully fisik. Dan yang kedua, pasal 310 tentang pencemaran nama baik, di mana barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Relevan untuk bullying verbal atau di media sosial. Baik, yang ketiga yaitu Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Pasal 27 ayat 3, di mana setiap orang dilarang dengan sengaja mendistribusikan informasi yang memiliki penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sanksinya penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal 750 juta. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga nomor 23 tahun 2004, di mana pasal 45 setiap kekerasan fisik dalam rumah tangga dapat dikena hukuman pidana. Pasal ini berlaku jika bully terjadi dalam lingkup keluarga. Baik, itu yang berkaitan dengan pasal yang mengenai bully. Jadi, seperti yang kita ketahui, pasal tersebut memiliki sanksi yang begitu sangat berat karena tindakan yang dilakukannya itu dapat merugikan seseorang. Baik, yang ketiga yaitu teori tekanan sosial menurut Festinger 1954, di mana bullying dapat muncul akibat tekanan kelompok atau grup jika seseorang melakukan bully untuk diterima atau dihormati dalam kelompoknya. Yang keempat yaitu teori frustasi agresi menurut Dollard et al. 1939. Bullying terjadi sebagai hasil dari frustasi yang dia alami pelaku. Ketika pelaku tidak mampu menyelesaikan masalahnya, ia menyalurkan agresi pada korban yang dianggap lebih lemah. Baik, yang kelima yaitu teori ekologi menurut Brown 1979, di mana perilaku bullying dipengaruhi oleh berbagai lapisan lingkungan, di mana yang pertama yaitu mikrosistem, yaitu keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Yang kedua yaitu mesosistem, yaitu hubungan antara mikrosistem, misalnya hubungan sekolah dan keluarga. Mikrosistem budaya, norma, dan kebijakan sosial. Yang keenam atau yang terakhir yaitu teori labeling menurut Bratsker 1963. Bullying seringkali diberi label negatif berarti nakal atau pengganggu, yang memperkuat perilaku tersebut karena merasa perannya sudah ditentukan. Baik, itu saja teori yang dapat diketahui yang berkaitan dengan bully. Oke, baik, jadi saya sudah menjelaskan pengertian jenis-jenis, penyebab, dampak
pasal dan teori yang mengenai bullying, serta memberikan contoh kasus bully yang terjadi di Medan. Setelah saya menjelaskan semuanya, saya ingin memberikan kesimpulan yang berkaitan dengan bullying. Baik, poin utamanya yaitu dalam hukum, bullying diakui sebagai tindakan pelanggaran yang dapat dikenai sanksi hukum seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang ITE. Yang kedua, menurut teori ahli, bullying dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian perilaku dan eksternal seperti lingkungan sosial. Dan yang ketiga yaitu Pancasila, di mana bullying melanggar nilai-nilai Pancasila seperti penghormatan terhadap martabat manusia, sila kedua, persatuan bangsa, sila ketiga, dan keadilan sosial, sila kelima. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mencegah bully dan menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Pesan utamanya yaitu untuk mencegah dan menangani bully diperlukan kerjasama dari semua pihak, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga pemerintah. Dengan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan Pancasila, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang aman dan toleransi, adil, dan makmur. Baik, sekian saja materi yang saya sampaikan dalam menangani kasus tentang bully. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang dapat menyinggungkan perasaan. Saya minta maaf dari hati yang paling dalam. Terima kasih.